Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan tani ya. Kembali tentunya ya wis. Apa meneh nek ra ubi jalar ya. Ya oke kawan, hari ini Bang Jadi lagi melihat tanaman ubi jalar saya yang kemarin saya tanam ya. Ini saat penanaman saya nggak video kan. Lali ranggo HP ya. Hari ini saya lagi mau menyiram ya sekalian. Ini tadi waktunya sempat jadinya gini ya. Ini tanaman kemarin dan kemarin juga lagi panas ya, jadi agak rada layu ya. Tapi nggak apa-apa, di antar bedengan ini sudah saya sediakan air ya, sisa dari lahan sawah saya yang sebelahnya seperti ini ya. Nah, ini untuk mengurangi tingkat layu ya. Nah seperti ini ya, karena layu sekali kemarin, panasnya luar biasa hari kemarin nih. Jadi ada yang sedikit pada tidur ya. Seperti ini. Nah karena kepanasan sedino ya langsung ngalum. Tapi nggak apa-apa, yang penting kondisi batang pupusnya itu sudah kelihatan mulai hidup ya. Walaupun baru semalam atau 24 jam ya. Nah ini langsung aja kayak gini ya. Ini saya siram masing-masing dari pokok itu cuman segini, satu takaran ember plastik kecil ya. Nah ini gunanya hanya untuk merangsang pertumbuhan akar di awal tanam ya, karena varian apapun kalau di awal tanam itu kurang air akan menghambat pertumbuhan dari akar ya. Nah ini saya memanfaatkan sebagian dari ini ya, lahan persawahan saya, karena bersebelahan ini dengan beda petak itu tinggi. Jadinya kalau kemarin saya sawah sampai pinggir itu akan mengurangi air yang ada di lahan. Akhirnya saya sisakan sedikit dan saya manfaatkan untuk penanaman ubi jalar ya. Ini mampu, masih tersisa 3 bedeng, jadinya inisiatif ya, saya langsung manfaatkan aja untuk ubi jalar ya. Varian ubi jalar yang saya tanam di lahan sawah ini, sebelah sawahnya adalah varian-varian yang berdaun tebal ya. Nah, contohnya ada gading dong, ada pelangi, pelangi iya ada, dan si gemoy 1-4 juga saya tanam di lahan ini ya. Nah ini kita siram dulu biar akarnya cepat keluar ya. Kalau musim panas kita full air kan ya, ini seperti ini 3 hari ubi jalar itu sudah panjang ya, akarnya. Jadi memang untuk pertumbuhan akar itu sangatlah krusial sekali ya di masa penanaman. Nah ini walaupun lahan ini tidak begitu gembur, ini saya tanami nanti saat usia sekitar 20 hari nanti kita gemburkan ulang sambil pemupukan ya, pemupukan pertama. Ini nanti akan saya pupuk di usia 20 hari karena suasananya yo panas, nek isik kecilian di pupuk takutnya akarnya belum mampu menyerap ya. Jadinya ini nanti akan agendanya pupuk itu saya lakukan di usia 20 hari ya. Kalau 20 hari sudah bagus kelihatannya ya. Ya cuma ini kendalanya di sini tuh air ya. Ini mumpung air lumayan bagus juga saya lakukan penyiraman. Nanti kalau sudah di usia 1 bulan itu kita bisa memompa dari sungai sana ya. Nah ini ada ubi madu juga gemoy yang saya tanam, kelihatan layu ya. Nah ini sudah muncul bunga juga ya. Walaupun ini cuma 3 bedeng, ini muat sampai sekitar 300 batang ya untuk satu lahan 3 lajur ya. Nah, ini gemoy berdaun tebal ya. Ini lahan saya
kemarin keras sekali, tapi setelah saya guyur pakai adanya irigasi sisa dari lahan sawah, ini bisa saya manfaatkan ya. Nah, karena kemarin memang, nah seperti ini masih padat sekali, tapi tanah di sini kalau sudah kering kena air itu akan gembur ya. Nah seperti ini. Ini juga saya lakukan secara manual ini memanfaatkan sisa lahan. Kalau pakai mesin ora memungkinkan nanggung ya. Ini sisa lahan sawah saya cuma sekitar mungkin muat sekitar 500 batang ini, untuk itu saya manfaatkan ya. Nah ini yang kemarin di video juga ada di bawah sana. Nah, ya seperti ini ya, kita jangan menyia-nyiakan lahan ya. Maksudnya itu secuil apapun lahan itu harus bisa kita manfaatkan ya, biar menghasilkan secara finansial ya, secara ekonomi. Nah ini nanti kalau kita muat sekitar 500 batang, ibaratnya dalam satu pokok itu ya katakanlah hanya sekilo saja ya, kan sudah dapat 5 kuintal. Ini kita tinggal kalikan aja hasilnya yang kita dapat ya. Ini nanti seperti itu agenda saya ya, karena kalau di lahan bekas sawah ini di tempat saya itu untuk semua ubi jalar itu selalu cocok dan bagus ya. Memang tingkat kesuburannya itu terjaga ya. Nah ini juga sedikit tips buat kawan-kawan. Kemarin ada yang komen di video saya, "Bang, milik saya itu subur sekali tapi di usia 2 bulan kok umbinya masih sebesar jari ya. Bagaimana ini solusinya?" Nah kemarin juga sempat saya sharing dengan saya, tanya-tanya gini. Nah saya kasih masukan ya. Akhirnya apa ya dibuktikan aja solusi ini dari Bang Heri ya. Kenapa? Kalau lahan itu sudah subur sekali ya, ini kita nggak usah memakai yang namanya pupuk, biarkan tumbuh secara alami. Apalagi bekas sayurannya, ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, kalau bekas sayuran mungkin ditanami kangkung, sawi, nah itu otomatis pupuk yang masih tersisa di lahan itu sudah banyak ya. Jadi kalau kita menggantinya dengan tanaman ubi jalar itu, kalau kita masih ngasih pupuk, wah itu bisa berakibat panennya itu cuma panen batang dan daun. Ya karena terlalu banyaknya gizi. Ya perawatan ubi jalar itu enggak seperti sayuran ya, karena memang diambil umbinya ya, yang khusus tentunya seperti itu ya. Ini gading dong kita ya juga sudah saya tanam, ini bersebelahan dengan beberapa varian, karena agendanya itu bulan depan itu permintaan bibit ubi jalar dari kita mencapai sekitar ada 30.000 stek ya. Jadi sekecil apapun lahan itu saya manfaatkan untuk penanaman ubi jalar. Ini persiapan bulan depan yang tentunya akan kita persiapkan sejumlah sebanyak itu ya. Wah ini disyukuri saja ya, karena banyaknya kawan-kawan yang request pingin bibit ubi jalar produknya dari Bang Heri, dan teman-teman yang ada di sini itu sudah dibuktikan di berbagai wilayah itu kok bagus ya. Ya alhamdulillah, saya juga ikut senang bisa membagikan bibit-bibit berkualitas ini untuk dikembangkan di tempat lain, tentunya seperti itu ya harapan saya. Nah ini varian-varian baru ya, spill buat kawan-kawan ya. Tapi jangan lupa ya didukung terus, simak aja waleh-waleh. Bang Heri lagi ngomong ngoceh ya, koyo manuk ya yang penting asik, seneng, itu bisa membuat hati itu bahagia dan awet muda pokoknya. Nah seperti ini. Nah ini untuk penanaman ubi jalar ini saya lebih panjangkan dari biasanya ya. Ini gunanya untuk, dari pengalaman saya menanam ubi jalar, biasanya kalau banyak curah hujan itu cuman sakilan lah, sekitar 20 cm ya. Ini saya lakukan hampir 30 cm, ada yang 30 juga. Kenapa saya lakukan seperti itu? Hanya ini ya, biar cepat berkembangnya ya. Nanti kalau banyaknya mata tunas yang ada di atas tanah itu akan cepat
muncul tunas-tunas baru dan menghasilkan ini ya, banyak, cepat menutup area sekitarnya. Maksudnya mengurangi penguapan air dari tanah. Kalau cepat munculnya banyaknya ranting-ranting dari masing-masing biji layu. Tujuannya hanya itu ya. Tapi kalau saat banyak hujan kita nggak berani menanam panjang karena biar ada sirkulasi sinar matahari ada pada lahan kita ya. Itu perbedaan penanaman yang spesifik dari saya. Kalau musim hujan menanamnya itu pendek-pendek sekali ya, bahkan 15 cm untuk pembibitan yang saya tanam di lahan. Tapi untuk musim panas seperti ini saya lakukan sekitar 25-30 cm bibit ya. Tapi untuk yang menancap ke tanah tetap ya standar itu 2 ruas saja ya. Jangan patokan sentimeter ya, karena memang kalau patokan sentimeter itu sering salah ya. Maksudnya nek patokan sentimeter itu kadang ruas dari masing-masing ubi jalar itu kan tidak sama, ada yang ruasnya jarang, ada yang rapat. Nah, jadi paling bagus itu kita patokannya dari ruasnya saja ya, seperti itu ya. Semoga sedikit pengetahuan dari saya ini ada manfaatnya dari video ini ya, buat kawan-kawan petani dan juga tentunya siapa saja yang menyimak video ini ya. Nah, seperti ini ya, walaupun cuma segini saya manfaatkan ya, biar tidak mubadir. Nah, ngisori jagung milik Bang Kusno ya. Hari ini ditanami jagung seperti ini ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Agendanya seperti itu dulu ya. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.